Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari mulai ke pembacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting mari harapkan kamu mampu untuk menerima dengan bijaksana apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja, ini dia. Ada energi dari berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada ini, kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Baik ya. Nah, kemudiannya ada ini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini, dan berikutnya ada di sini. Baik ya. Kalau ini mah mari lihat kayaknya ada miskomunikasi nih ya. Ada kesalahpahaman di saat-saat terutama rentang 14 hingga 21 bulan Juli gitu ya. Bulan Juni, Juli ya. Gitu ya, ada kesalahpahaman. Kenapa? Karena bisa ini tuh kayak modelnya kamu terutama ini ya. Modelnya kamu tuh seperti yang mau menunggu saja, menanti saja gitu ya. Tanpa kamu melakukan satu tindakan nyata untuk boleh segera terhubung, terkoneksi dengan dirinya gitu. Nah, jadi memang hubungan kalian ini tuh bisa ya, apakah ini sudah dalam posisi terpisah seperti itu ya. Nah, ketika dalam posisi keterpisahan ini, ya kamu tuh yang kayak berharap gitu loh. Dianya itu tuh segera untuk datang ke kamu, segera untuk ya menghubungi kamu kayak gitu, ya kan? Nah, jadi kayak ya kamu ingin kembali bisa keep in touch dengan si dia gitu loh. Jadi nampaknya kamu bisa aja kayak gak betah gitu ya. Kamu gak betah kalau kamu didiemin sama dia, diacuhin sama dia ya. Ataupun ditinggalkan sama dia. Ya kamu di situ tuh gak mau gitu loh. Maunya kamu segera ada koneksi kembali antara kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, tapi ya mungkin karena ada pertimbangannya kamu ya, sehingga kenapa kamu mengambil sikap hanya menunggu saja gitu ya. Namun kalau mari lihat tindakannya kamu yang menunggu, rasa-rasanya untuk di rentang 14 hingga 21 itu kayaknya nggak cocok ya untuk kamu lakukan ya. Jadi contohnya begini, memang bisa aja sebelum tanggal 14, kamu ada upaya untuk pendekatan kepada dia, tapi jangan-jangan mental ya. Nah, jadi karena kamu belajar dari pengalaman yang kemarin, lah aku udah coba kok hubungin dia, aku udah coba kok untuk menjumpai dia. Tapi sepertinya dia menolak, gitu ya. Nah, jadi di sini kata Maria, bisa-bisa karena kamu melihat hasil dari pendekatannya kamu itu tuh sepertinya gagal. Makanya di rentang 14 hingga 21 jurusnya kamu bukan lagi pendekatan tetapi menunggu menanti. Gitu. Ya kan? Hanya sebatas kayak kamu tuh berharap saja. Gitu loh. Nah, di sana. Dan apalagi kamu dibayang-bayangi dengan rasa jengkelnya kamu ke si pasangannya kamu ini. Nampaknya Mari memang kamu tuh sudah berada dalam kondisi ini ya, overwhelming ya. Kamu tuh udah bisa juga dalam keadaan putus asa gitu loh. Dan keputusasaannya kamu ini tuh dilanjutkan dengan rasa marah gitu. Karena kamu gak senang dengan keadaan ini. Karena kamu gak senang dengan cara sikapnya si pasangannya kamu ini gitu loh. Kamu mengharapkan dia, tapi bukan berarti ketika kamu mengharapkan dia, di situ tuh ada asmara yang ini ya, dalam porsi yang tepat ya, rasa asmara dalam porsi yang tepat. Tapi bisa di situ tuh karena kangen berat,
Jadinya tuh bawaannya marah gitu loh. Ya. Ngerti kan kalau orang misalnya itu tuh kayak orang lapar gitu loh. Kalau orang lapar itu kan kalau tidak untuk beberapa ya, tidak semua orang. Kan ada tuh kalau dia lapar itu tuh bawaannya itu tuh emosian, tensian gitu loh. Naik darahan gitu ya. Ini juga bisa yang kamu alami nantinya. Gitu loh. Saking kangennya, saking pengennya untuk melihat dia, mendengar suaranya, berinteraksi seperti sebagaimana biasanya, gitu, ya kan? Atau kamu karena menunggu respon dari si dianya, ya, setelah apa tindakan pendekatannya kamu kemarin hari, gitu ya. Nah jadinya itu tuh bawaannya, gitu loh. Jadi untuk di rentang 14 hingga 21, kamu kalau nggak sadar-sadar kamu nih ya, apa yang kamu alami dalam hubungan dengan dia ini tuh bisa juga kena damprat orang lain, gitu loh. Jadi bisa ini kalau ketemu sama kamu rentang 14 hingga 21, senggol bacok ini kamu ya. Saking kamunya itu tuh lagi ndak tenang gitu loh. Gara-gara hubungannya kamu sama pasangannya kamu ini. Gitu. Orang nggak salah pun bisa kena damprat, ya. Karena kamu butuh nampaknya Mari untuk meluapkan tekanan yang kamu alami dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, gitu loh. Ya. Jadi datang jadi kayak sumbu pendek kamu, gitu loh. Makanya tadi kata Mari pakai istilah senggol bacok kamu nih. Sikit aja orang nanti bikin salah, bisa kamu damprat abis-abisan gitu kan. Seperti kamu mau memproyeksikan dampratannya kamu itu tuh ke si dia, gitu lah. Nah, di sana. Jadi orang bisa bingung, apa ini? Kok ngamuan ini? Perasaan aku nggak ada tuh injak jempolnya Capricorn, tapi kok emosi. Orang yang nggak tahu menahu gitu ya, bisa jadi korban juga nih. Di sana. Nah itu. Dan beberapa terkadang mau itu ya, saking kangennya kamu sama dia, tapi juga berbalut dengan rasa kecewa, rasa marah. Awas ya, nanti kalau dia chatting aku, ku diemin, gitu ya. Tengok aja, nanti kalau dia telepon aku, ku reject, gitu ya. Bisa kamu di sana. Kalau ketemu sama dia, ku buang mukaku, gitu. Ku anggap aja dia seperti angin-angin, nggak ada, gitu ya. Kamu bisa gitu. Udahlah aku nggak mau lagi lah sama orang ini. Itu juga bisa, nggak mau lagi aku. Tapi rindu. Nggak mau lagi aku, udahlah putus aja udah. Gitu. Aku putus aja, aku move on aja, aku cari aja lah penggantinya dia. Gitu ya. Nah di sana. Jadi ada kayak satu keadaan yang bertolak belakang gitu loh. Padahal kamu rindu tapi kamu seperti sanggup nih untuk ngecuekin dia. Gitu ya. Tengok ya. Aku nggak mau buat baik sama dia. Gitu. Jadi apa yang selama ini yang menjadi kebiasaan kamu lakukan ke dia, yang kamu anggap kebiasaannya kamu ini tuh atau tindakannya kamu ini tuh bisa nih bikin dia happy, bikin dia seneng, gitu ya. Ini tuh kamu bilang nggak mau aku lagi, nggak mau aku, gitu. Biarin aja dia di situ. Nah, di sana kamu ya, sewotnya kamu itu tuh jadinya sewot banget. Tapi lagi-lagi ini tuh karena latar belakang kamu kangen, gitu lah. Kamu kangen dan kangennya itu tuh kangen banget gitu loh gimana. Padahal Mari lihat nampaknya kamu ini tuh biasanya orang yang kalem gitu loh. Kamu orangnya tuh tenang gitu loh. Kamu itu tuh jangan-jangan baru kali ini ya menghadapi situasi yang kayak gini gitu loh. Baru kali ini dengan dia. Kamu bisa emosian, kamu bisa stresan, kamu bisa bahkan depresian gitu ya. Jadi agak-agak lain ini sikit modelnya gitu loh. Jadi hilang kekalemannya kamu. Biasanya kamu tuh lembut. Ini bisa kamu tuh jadinya kasar gitu. Biasanya kamu itu tuh penyabar, tapi ini mungkin
sudah di luar batas toleransi kesabarannya kamu ya, jadi meledak kamu di sini Mari lihat. Gitu loh. Jadi bisa nampak sisi lain dari dirimu. Ya. Padahal sisi lain itu tuh selama ini berhasil untuk kamu kendalikan. Namun di rentang 14 hingga 21 paling tidak 1 hari ya, kamu bisa itu lose control kamu kepada dirinya kamu sendiri di sana. Bahkan ya itu tadi sugesti-sugesti. Kalau misalnya kamu nunggu dia nih 1 jam lagi semoga dia nelfon aku, tapi 1 jam lagi ternyata enggak ada telepon dari dia. Kamu udah kayak gitu. Terus kamu kasih lagi spare waktu. Udah aku tunggu 2 jam lagi. Harusnya dia nelfon aku. Tapi 2 jam lagi juga nggak ada dia nelfon kamu misalnya. Kamu bisa udahlah nggak ada lagi nih ceritanya nih sama dia gitu kan. Tapi habis itu kamu kasih lagi kesabaran kamu sedikit lagi. Ya, untuk dia gitu aja. Begitu sampai ke puncak limitnya, kamu ini tuh kayak kettle ya. Kamu itu kayak kettle air. Kalau di rumah mamanya Mari dulu ya, ada kettle air kalau dia mendidih berisik dia. Gitu. Nah, kira-kiranya kamu bisa kayak gitu tuh, menggelegak gitu ya. Nanti udah sudah nanti dimatiin kompornya, terus baru dia tenang. Nanti dinyalain lagi ya, kalau udah panas lagi tuh ya, udah mendidih lagi, airnya ribut lagi. Nah, kira-kira kayak gitu juga nih model kamu ya kalau Mari lihat ya. Di sana. Sementara si pasangannya kamu ini tuh juga dia ternyata nungguin kamu. Gitu loh. Dia nungguin kamu untuk di rentang 14 hingga 21. Gitu. Ya. Dia nunggu kamu datang. Di sana. Nah, sementara kamu juga nunggu. Lo kayak gimana? Gitu. Jadi saling tunggu-tungguan di sini kalian berdua, gitu loh. Saling menanti kalian berdua di sini. Kalau Mari lihat. Nah, jadi ya karena saling menanti, ya bagaimana mungkin akhirnya jadi ada interaksi, ada pertemuan, gitu ya. Ada komunikasi. Ya nggak ada dong, gitu ya. Tapi ya kamu juga bisa, walaupun setelah mendengarkan bacaannya Mari ini, kamu mau itu tuh agak gengsi. Enggak lah, pokoknya kayak gimana caranya, mesti dia gitu ya. Mesti dia lah gitu. Walaupun kamu udah mendengarkan bacaannya Mari ini. Di sana, enak aja. Kok aku pula gitu ya. Jadi boleh-boleh kamu kayak tetap menahankan dirinya kamu. Biar aja deh aku ini tuh kayak gini. Biar aja kemerungsung terus. Asalkan gak boleh nih banting harga. Ya, untuk duluan chatting dia, duluan telepon dia. Nah, kamu bisa gitu tuh. Ada pride ini yang harus dijaga ini. Apalagi terlebih-lebih kayak kata Mari barusan. Ketika sebelum tanggal 14 kamu sudah ada upaya pendekatan ke dia, tapi respon dari dia itu tuh ndak enak ke hatinya kamu. Ya kamu kayak seperti tidak yakin gitu loh dengan bacaannya Mari ini. Nanti terulang lagi gimana? Lah orang aku udah punya bukti kok, kemarin aku deketin dia, dianya cuekin aku. Misalnya gitu kan. Masa iya sih aku mau ngulang-ngulang untuk menjemput rasa kecewanya aku? Gitu lah. Nah di sana. Menunggu kecewa. Mau mengusahakan takut kecewa. Gitu modelnya kamu. Nah dia juga di sana demikian. Gitu loh. Dia pun di sana demikian. Gitu ya. Pengen juga untuk ada terhubung sama kamu di situ. Tapi dia tuh keinginannya masih dalam kontrolnya dia ya. Tidak seperti kamu yang kalau boleh Mari katakan agaknya ini kan sudah berlebihan ya keinginannya kamu gitu loh. Untuk bisa terkoneksi dengan baik sama dia. Gitu ya. Kalau dia sebatas ingin, sebatas rindu, sebatas mau, itu kalau makanya dia di sana bisa kuat untuk diem menanti kamu. Gitu loh. Kalau kamu ini kan banyak energi yang harus kamu keluarkan agar menahan dirinya kamu
tidak berinisiatif memulai interaksi. Gitu ya kan, kalau dianya enggak. Kalau dianya itu tuh malah agaknya lebih santai ya. Tapi memang begini model orangnya. Ya. Sebenarnya kalau kamunya itu tuh mau sedikit rendah hati ya. Jika bacaan ini tuh resonate ke kamu, kerendahan hatinya kamu itu tuh akan berbuah manis juga kok ini. Kalau mari lihat. Nggak sia-sia gitu loh. Nah, atau mana tahu ya ada cross watcher-nya Capricorn di sini dan kamu merasa bacaan ini tuh resonate, ya udahlah, kamulah bebaik hati dulu gitu ya. Kesian juga nih si Capricorn ini. Ya. Sapalah dia gitu ya. Karena penantiannya kamu itu juga terjadi pada Capricorn, namun dengan energi yang berkali-kali lipat dahsyatnya gitu ya. Bermurah hatilah untuk bikin dia tenang gitu ya. Tapi ya gitu juga Capricorn, kalau kamu tuh dihubungin sama pasanganmu ini, jangan seperti kata Mari tadi, kamu jalankan pikirannya kamu, aku nih kalau dia chatting aku cuekin, kalau dia nelfon aku reject loh, jangan juga lah gitu ya, biar enak balik nih keadaannya, biar nyaman lagi nih gitu loh ya. Marah ya boleh marah, tapi ya ini kan juga keinginannya kamu kan untuk bisa terhubung sama dia. Jangan sudah merengek minta gula-gula, setelah dikasih gula-gula malah gula-gulanya dilepehkan, dibuang. Jangan tantruman lah ya. Itu kan kayak anak-anak kan, tantruman kan. Kalau udah marah tuh padahal sesuatu yang dia inginkan dikasih malah kayak heboh sendiri. Gitu ya kan. Nah, jangan juga lah gitu. Toh hasilnya juga enaknya untuk kamu juga kok gitu ya, bukan hanya untuk dia saja, tapi ada kamu di situ yang juga ikut menikmati kedamaian jadinya, ketenangan jadinya gitu loh. Jangan kamu keliru-keliru, kamu malah menggenggam rasa sakit itu tuh berlarut-larut gitu loh. Jangan jadi kayak model playing victim gitu ya. Sudah datang nih angin segar, tapi kamu malah menolak menerima angin segar itu tadi. Habis itu kamu heboh sendiri. Ya jangan juga seperti itu. Ya. Di sana. Karena ini bisa kayak hilang akal gitu ya bahasanya. Hilang akal kamunya. Yang dimana kehilangan akalnya kamu itu tuh makin memperpanjang deritanya kamu gitu loh. Ya, kamu juga bermurah hatilah kepada dirinya kamu sendiri. Di sana. Ya kalau tidak mau untuk merendahkan hati, memulai duluan ya, biar bisa terkoneksi sama dia, maka lakukanlah tindakan yang bisa bikin kamu tenang gitu loh. Ngapain kayak tidur kayak apa kayak gitu ya, terserah olahraga kayak di sana ya. Jangan kamu kayak kemerungsung sendiri tanpa kamu mencari jalan keluar ya bagi kewarasan lahir batinnya kamu, mental emosionalnya kamu. Begitu ya di sana. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, ada Capricorn di situ, hadir energi Sagittarius, Aries ada, Virgo ada, Gemini ada, kemudian ada energi dari Leo, Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Mudah-mudahan mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.